Identifikasi ancaman Zionis, Garda Revolusi Iran kirim peringatan ganyang Israel. Ismail Ghani yang mengepalai pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan pada hari Kamis 14 April bahwa Teheran akan menghadapi Israel dimanapun dirasa perlu, menurut sebuah laporan oleh kantor berita semi-resmi Noor News. Dimanapun kami mengidentifikasi ancaman Zionis, kami akan menghadapi mereka dengan keras, kata Ghani yang milisinya adalah lengan operasional IRGC di luar perbatasan Iran. Mereka terlalu kecil untuk menghadapi kita, katanya menurut Reuters. Komandan pasukan Quds yang menggantikan Qasim Soleimani yang terbunuh dalam serangan pesawat tidak berawak Amerika Serikat pada Januari 2020 mengatakan kehancuran Israel semakin kuat dan berjanji untuk memberikan dukungan kepada kelompok manapun yang memerangi rezim Zionis. Laporan mengatakan bulan lalu IRGC bertanggung jawab atas sejumlah rudal yang ditembakkan ke beberapa lokasi di kota Erbil di Irak Utara, termasuk apa yang diklaim sebagai pusat strategis Israel. Menurut pernyataan Garda, serangan itu tampaknya sebagai pembalasan atas kematian 2 komandan IRGC dalam dugaan serangan udara Israel di dekat ibu kota Suriah, Damaskus, seminggu sebelumnya. Belakangan bulan ini, seorang jenderal Iran berpangkat tinggi memperingatkan bahwa Teheran akan segera membalas dendam jika Israel membunuh salah satu tentaranya. IRGC telah menjadi pusat perdebatan yang sedang berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat sebagai bagian dari negosiasi untuk memulihkan kesepakatan nuklir 2015 yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama. Teheran telah menuntut agar IRGC dihapus dari daftar organisasi teroris asing Amerika Serikat sebagai syarat untuk memulihkan perjanjian sejauh mengancam risiko negosiasi secara keseluruhan. Tetapi Amerika Serikat telah mengindikasikan bahwa mereka tidak akan dibujuk oleh permintaan Iran dengan The Washington Post baru-baru ini mengutip seorang pejabat Amerika Serikat yang mengatakan bahwa pemerintahan Biden tidak akan menghapus IRGC dari daftar terornya, bahkan jika itu terbukti menjadi pemecah kesepakatan untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir. Secara terpisah, Badan Pengawas Atom PBB mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka memasang kamera pengintai untuk memantau bengkel sentrifugal baru di situs bawah tanah Natanz, Iran setelah permintaan dari Teheran. Bahkan ketika upaya diplomatik untuk memulihkan kesepakatan nuklirnya yang compang-camping tampak terhenti. Awal pekerjaan di bengkel baru datang setelah fasilitas sentrifugal Iran di Karats menjadi sasaran dalam apa yang digambarkan Iran sebagai serangan sabotase pada bulan Juni. Natanz sendiri telah 2 kali menjadi sasaran serangan sabotase di tengah ketidakpastian kesepakatan nuklir, serangan yang ditudingkan Teheran kepada Israel. Dunia fokus perang Rusia-Ukraina, Iran ancam Israel dengan rudal. Ketika perhatian masyarakat internasional sedang fokus pada perang Rusia di Ukraina, Iran mengumbar ancaman serangan rudal terhadap Israel dan Amerika Serikat. Invasi Moskow yang dimulai sejak 24 Februari telah genap sebulan pada hari ini 24 Maret. Teheran telah menyalahkan Amerika Serikat dan NATO atas perang tersebut. Ancaman Iran terhadap Israel dan Amerika Serikat dilontarkan Komandan tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Mayor Jenderal Hussein Salami. Musuh-musuh Teheran seperti Israel dan Amerika Serikat memiliki tanggal kedaluarsa ketika sebuah tatanan dunia baru ada di depan kita, katanya dilansir kantor berita Tasnim. Berbicara di depan tentara IRGC di Desful, Iran Barat Daya, Salami mengeluarkan peringatan kepada negara Yahudi dan berbagai wawasan tentang pendekatan Iran
untuk negosiasi sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Dalam ancaman langsung, Salami mengatakan Israel harus menahan rasa pahit dari rudal jika tidak hati-hati. Strategi sanksi yang kuat dan agresi Amerika telah memperkuat IRGC dalam segala hal. Musuh secara bertahap mundur dan kebijakan mereka tidak lagi efektif, katanya lagi, sebagaimana dikutip Jerusalem Post. Pada pekan lalu, Amerika Serikat mempertimbangkan untuk menghapus IRGC dari daftar hitam organisasi teroris asingnya sebagai imbalan atas jaminan Iran tentang deeskalasi di Timur Tengah. Namun rencana itu membuat Israel tidak senang. Kami telah memasuki era baru, kata Salami. Matahari telah terbenam pada kekuatan jahat, katanya, merujuk pada Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara barat lainnya. Revolusi Islam telah mempercepat erosi dan pembusukan peradaban barat. Dalam ancamannya, Salami mengkonfirmasi bahwa IRGC yang menyerang pangkalan di Erbil, wilayah otonomi Kurdil, Irak dengan rudal pada 13 Maret. Menurutnya, itu adalah pangkalan intelijen Israel. Menurutnya, itu sebagai pembalasan atas serangan udara Israel di ibu kota Suriah, Damaskus pada 7 Maret, di mana 2 perwira IRGC tewas. Jika Zionis tidak menghentikan tindakan jahat mereka, celah kecil yang telah dibuat untuk mereka di dunia akan ditutup selamanya, kata Salami. Dia menegaskan bahwa pasukannya akan segera membalas dendam atas setiap pembunuhan tentara Iran oleh Israel. Perang diplomatik berkobar, Rusia usir 10 diplomat negara Baltik. Perang diplomatik antara Barat dan Moskow telah meningkat secara signifikan setelah serangan militer Rusia di Ukraina. Sejumlah negara Eropa mengusir utusan Rusia. Terbaru, Rusia membalas dengan mengusir 10 dari Estonia, Latvia, dan Lithuania, menyusul langkah serupa yang dilakukan negara-negara Baltik itu pada pekan lalu. Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya pada Selasa mengatakan bahwa pihaknya menyatakan protes tegas terhadap tindakan provokasional dan tidak dapat dibenarkan dari negara tersebut. Berdasarkan asal timbal balik, Rusia mengusir 4 pegawai kedutaan Lithuania, 3 pegawai kedutaan Latvia, serta 3 perwakilan Estonia, baik dari Moskow maupun Saint Petersburg, kata Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip dari RT Rabu 30 Maret. Mereka diperintahkan untuk meninggalkan wilayah Federasi Rusia dalam jangka waktu yang sama dengan waktu yang ditetapkan untuk keberangkatan pegawai misi diplomatik Rusia di negara Baltik, kata kementerian itu.